dendek lemak misal si depan tenasipang sampai le Mekah. Sampai le Mekah pada bingung. Marak cerita dengan sasak kalau haji pertama kali tamu le Masjidil Haram. Bengak seriuk dengan salih lau daya andang sembahyang, sak daya lau andang, sak bat timu andang, sak timu bat andang. Yo bengak kisi dengan ni beja arah kiblat pada sembahyang tu dia andang dengan ni oleh Kaabah tengah-tengah tahun. Ya, dan ini sengaja tiang jelasan tiba pelunggu sami senamian bahwa kiblat itu bukan semata-mata lebarat itu hanya karena sekali lagi Saudi Arabia itu letaknya di sebelah barat Indonesia, ialah sebab kota sembahyang arah bat itu geriki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Puji syukur tebareng-bareng pajatang tiba di sida Allah Subhanahu wa taala. Lek sore sak mangkin niki Ahad tanggal 27 Sya'ban 1444 Hijriah, tiang Prabu sami masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan tebareng-bareng tepanjangan umur sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Berdait malik kerja bulan Ramadan tahun ini, begitu juga Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan kepada masih terkicanin kesempatan sida-sida Allah taala untuk terus berdait kerja bulan suci Ramadan. Salawat kanjeng salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tiang pelunggu sami senamian lemak kepada bareng-bareng mau syafaat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, sebagai penutupan pengajian menjelang datangnya bulan suci Ramadan, kelanjutan kajian kitab Matnul Ghayah wa Taqrib yang ditulis oleh Al-Qadi Abu Syuja. Sampun terbahas pada pengajian sebelumnya, pembahasan terakhir yang belum sami kaji dalam pengajian ini, wa syara'itu shalah qabla dukhuli fiha khamsatu asya'a. Syarat sembahyang sendik teman tama lek dalam sembahyang negara 5. Sekedar tiang ulangi saja. Saat pertama taharatul a'dha minal hadasi wan najas, sucinya anggota tubuh dari hadas kecil maupun besar, juga dari najis. Wasatrul aurati bilibasin tahirin, kemudian menutup aurat dengan pakaian yang suci. Wal wuqufu ala makanin tahirin, syarat berikutnya wajib berdiri di tempat yang suci. Wal ilmu bidukhulil waqti, kemudian harus ketahuan bahwa waktu sholat telah tiba. Sak kelima, wastiqbalul qiblati,
wajib menghadap ke arah kiblat. Niki 5 syarat sahnya salat sebelum kita memasuki salat senikman takbiratul ihram. Sak 5 niki sampun terbahas pada pengajian sak terakhir. Nah, pengajian sore niki jamaah rahimakumullah, wa yajuzu tarkul qiblati fi halatai. En baru salah sopok syarat sah solat niki wajib menghadap ke arah kiblat. Dek nesah sembayang, terutama sembayang fardu jemaah senamian, enten dek menghadap ke arah kiblat. Sehingga ia bahasa tidak Allah Ta'ala dalam Al-Quran bahwa fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Wajib yang belum usaha meniki menghadap ke arah masjidil haram, sehingga ia kiblat yang belum usaha selaku umat Islam. Lagu dalam 2 kondisi kanggo tersembayang sah sembayang ndek menghadap ke arah kiblat jemaah. Nah ialah saya tekaji mangkin niki dalam pengajian singkat karena memang makin juga arah acara yang penting sepeda berkah bareh tertutup pengajian niki. Jadi bahasan Al-Qadi Abu Syuja, wa yajuzu tarkul qiblataini fi halatai. Kanggo tersembayang ndek menghadap ke arah kiblat dalam 2 kondisi. Napi 2 kondisi niki sak pertama fi syiddatil khauf, ketika dalam ketakutan yang sangat takut. Niki sak pertama. Boleh yang jelasan. Sak kedua wa pinna pilati bisafari ala rahilati. Sak kedua tahu tekanggo sembayang ndek menghadap ke arah kiblat saat kita safar, saat kita musafir di atas kendaraan, baik kendaraan niki darat, laut maupun udara, kanggo tersembayang ndek menghadap ke arah kiblat, syaratnya solat nikah adalah solat sunnah. Jadi solat yang dikerjakan solat sunat dalam keadaan musafir di atas kendaraan baik darat, laut maupun udara, kanggo tersembayang ndek menghadap ke arah kiblat. Nah mungkin ya yang jelasan saya pertama bi syiddatil khauf, dalam kondisi ketakutan yang sangat tutuk si takut. Misal dalam kondisi perang atau dalam kondisi misal tertakut si binatang buas jamaah senamiah sembayang di tengah gawah, misal itu kepusak ampura sinampura agung yang pernah naik sampai ke puncak Gunung Rinjani sekitar 7 bulan yang lalu bersama rombongan para pembina di Pondok Tiang, termasuk sebinian Tiang, Kanjeng Tiang. Gunung Rinjani ini tentu karena kami punya guide yang menuntun arah jalan, tahu telangan, dek terkepusat. Lagu misal nara di antara tiang pelenggo sami, lalu melakukan perjalanan di tengah gawah. Oh ternyata
mesak tersesat seken dalam gawah lain parandi ya uleh ternyata seken jauh kok ternyata lek tengah gawah ni keluar binatang buas datang waktu sembayang tetap terwajib sembayang jemaah dia terganggu tinggalan sembayang walaupun dalam kondisi khauf dalam kondisi ketakutan. Nah misal kau tahu tarak binatang buas lederike ente sembayang menghadap ke arah kiblat maka takut misal ya te pale tu bertekeke si binatang buas nika dalam kondisi khauf ketakutan marah nika kanggo te sembayang bembe anda jamaah senamnya nggih bembe anda. Begitu juga dalam kondisi perang. Tentu perang niki juga suasana sangat menakutkan, bahkan mencekam. Kadang tentu lain cara perang zaman lain niki tahu embe tahu musuh. Apakah lek julun atau lek mudi. Maka dalam kondisi marak niki kanggon tersembayang endek menghadap ke arah kiblat jamaah senamnya. Itulah yang Allah sebut dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 239 fa in khiftum farijalan aw rukbana. Dalam kondisi ketakutan maka kanggo sembayang bembe andang bahasa desida Allah farijalan aw rukbana baik kita sholat waktu nika dalam keadaan berdiri di atas tanah atau rukbana atau kita mengendarai tunggang temisal jaran tunggang temisal unte atau tunggang tencara mangkin misal kendaraan baik darat laut maupun udara maka dalam kondisi marak niki bembe andang kanggun jamaah senamnya. Jadi dia mesti harus menghadap ke arah kiblat karena solat marak niki disebut dengan solat khauf, solat dalam kondisi ketakutan jamaah. Oleh tentu dalam kondisi normal ya dek nekanggo dek nesah sembayang dek menghadap ke arah kiblat. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Jadi searan kiblat dek semata-mata bataran kiblat. Yang belum kusami le Indonesia niki saya lek wilayah timur Saudi Arabia tahu di Indonesia. Sementara Mekah, Madinah, Saudi Arabia niki bat si Indonesia. Maka secara otomatis tentu kiblatnya menghadap ke arah barat. Okay? Jadi kiblat itu bukan barat. Lagu kiblat sekali lagi saya Mekah Madinah bat misi Indonesia ia pun ke arah barat jamaah senamnya ampur dengan searah le Maroko Maroko niki bahasa Arabnya Maghrib artinya tempat terbenamnya matahari. Dan dengan Maroko itu letaknya sebelah baratnya Saudi. Dan mungkin ya sembahyang arah barat jamaah senamnya. Karena Saudi berada di sebelah timurnya, uli timur nuanda. Jadi lemak misal de lalu jok Eropa ni kibat tahu. Dende de beketan bebat teu ni. Saya kebiasaan di tele Indonesia
Bat saketuana saya nggak memang bat ya arah ya tahu Mekah Madinah tuh bat di Indonesia lagu itu jadi ini sebutan bebat teh be arah kiblat lete ya mak ya campur Ka'bah yang dikelilingi oleh Masjidil Haram ya kiblat yang pelunggu sami umat Islam sedunia. Dendek lemak misal si depan tenasipang sampai le Mekah. Sampai le Mekah pada bingung. Marak cerita dengan sasak kalau haji. Pertama kali tamu le Masjidil Haram. Bengaan serius dengan salih lau daya adang sembahyang. Sak daya lau anda, sak bat timu anda, sak timu bat anda. Yo bengak kisi dengan ni beja arah kiblat pada sembahyang. Tuti anda dengan ni. Oleh Ka'bah tengah-tengah tahun. Ya, dan ini sengaja tiang jelasan tiba pelunggu sami senamian bahwa kiblat itu bukan semata-mata lebarat itu hanya karena sekali lagi Saudi Arabia itu letaknya di sebelah barat Indonesia ialah sebab waktu sembahyang arah bat itu geriki ya ampun. Nah mumpung yang ingat sesuatu jemaah perhatikan lemak malam Kamis malam yang diperkirakan sebagai malam pertama Ramadan jemaah. Saya majlis Tarjih Muhammadiyah nikah sudah menetapkan bahwa malam Kamis adalah malam tanggal 1 Ramadan. Ampura Sinampura Agung uli itu tertunggu keputusan pemerintah Republik Indonesia. Malam Kamis ini kemisal hilal sudah dinyatakan kelihatan oleh tim pemantau hilal serta bentuk isi Kementerian Agama di seluruh Indonesia. Senggitan hilal berarti malam Kamis ini kelah awal Ramadan. Lagu andai kata le wilayah Indonesia sekik-sekik di titik-titik yang dibentuk oleh pemerintah untuk memantau hilal dek narak senggitan hilal malam Kamis jamaah Islamiah, maka dek teman pada wajib puasa, dek teman tamu tanggal sekik Ramadan. Saya nggak bahasa Indonesia Nabi sumu liru'yatihi wa abtiru liru'yatihi. Berpuasalah kalian karena kalian melihat hilal, artinya hilal tanggal sekik Ramadan. Dan berhentilah kalian berpuasa Ramadan setelah kalian melihat hilal tanggal 1 Syawal. Fa in gumma alaikum, kalau misalnya tertutup oleh awan, gulem lemak jamaah Islamiyah di seluruh wilayah Indonesia, tidak memungkinkan hilal kelihatan malam Kamis, fa'akmilu iddata Sya'ban 30 yauman bahasa Nabi, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Tanggal jelo Kamis nikah adalah jelo sempurnanya bilangan Sya'ban menjadi 30 hari bagi yang belum usami searah di Indonesia nih. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Perhatikan, ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Niki bahasan para ulama-ulama bermazhab Syafi'i. Misal saat tersebut isi Syekh Al-Malibari Al-Hindi dalam kitab Fathul Mu'in. Begitu juga yang disyarah oleh Syekh Ad-Dimyati Al-Masri dalam kitab I'anatut Talibi. Ini kitab-kitab induk dalam mazhab Syafi'i jemaah.
bahwa misal lemak malam Kamis ndek sengkitan hilal di seluruh wilayah Indonesia. Aku mudah-mudahan sengkitan jamaah antin sak pada awal kaca akhir Ramadan kaca batur-batur Muhammadiyah yang telah menetapkan malam Kamis atau jelo Kamis sebagai tanggal 1 Ramadan. Lalu misalnya sengkitan hilal lemak malam Kamis nikah tengah malam, atleman tengah malam sekitar jam 11 atau jam 12 malam dengar kabar lewat WA kah, di grup-grup WA bahwa di Saudi Arabia atau di salah satu negara di Timur Tengah malam Kamis nikah kelihatan hilal ya mas. Beda waktu antara Lombok kanca Saudi 5 jam, kanca Jakarta 4 jam. Sengkitan hilal di Saudi Arabia malam Kamis. Mau kabar itu ledriki bahwa hilal sudah kelihatan atau biasa antara jam 11 sampai jam 12 malam waktu itu ledriki. Maka menurut pandangan ulama mazhab Syafi'i, umat Islam yang tinggal di wilayah sebelah timur, yang belum kami Indonesia ini sebelah timurnya Saudi Arabia, tidak wajib mengikuti ru'yahnya umat Islam yang tinggal di sebelah barat. Tapi sebaliknya, jikalau hilal kelihatan di negara-negara yang umat Islam tinggal di sebelah timur, mara misal Indonesia niki sebelah timur, maka misal malam Kamis sengkitan hilal di Indonesia, wajib umat Islam yang ada di sebelah barat Indonesia, misal Saudi dan sekitarnya, itu mengikuti ru'yah hilalnya orang Indonesia. Wajib malam tanggal sekian Ramadan itu berarti malam Kamis. Saya nggak misal hilal sengkitan di Indonesia, lagu yang sengkitan hilal di Saudi malam Kamis, sementara di Indonesia yang sengkitan hilal, dek wajib itu umat Islam yang tinggal di sebelah timur mengikuti ru'yah atau hilalnya umat Islam yang ada di barat. Ya kembe jamaah rahimakumullah, perhatikan, sehingga yang sengkitan lemah hilal di Indonesia malam Kamis, maka pasti sengkitan hilal di negara-negara yang sebelah baratnya Indonesia. Niki pasti bisa dipastikan secara ilmu astronomi ilmu hisab jamaah sekalian. Tetapi kalau malam Kamis itu sekitar jam 11 atau jam 12 malam sengkitan hilal di Saudi, sementara di Deriki di Indonesia, itu memungkinkan untuk tidak kelihatan hilal menon ketelap jelo lemak jelo rebo, tenggelam matahari, azan maghrib berkumandang, memang memungkinkan hilal tidak kelihatan di Indonesia. Tetapi 5 jam kemudian memungkinkan hilal kelihatan di Saudi Arabia. Sehingga Nabi menun ketelap jelo lek deriki dan saat-saat ketelap nikilah ya tahun sengkitan hilal jamaah. 5 jam kemudian matahari akan tenggelam di Saudi Arabia. Nah yang lek deriki aja memungkinkan hilal itu kelihatan karena perbedaan waktu sekitar 5 jam jamaah. Jadi jamaah rahimakumullah, yang ulangi kali malam Kamis ende arak sengkitan hilal di seluruh wilayah Indonesia, berarti 1 Ramadan belum tiba. Jam 12 malam Kamis dengah berita di Saudi Arabia misal sengkitan hilal, dek perlu ngikuti hilal orang-orang yang ada di Saudi Arabia. Maka secara otomatis malam Jumatlah tanggal 1 Ramadan, sehingga Nabi, sehingga jelo Kamis itu bilangan Sya'bannya disempurnakan menjadi 30 hari. Lagu sekali lagi, mudah-mudahan malam Kamis
le Indonesia senggitan hilang. Okay. Jamaah rahimakumullah. Jadi nikan tidak pada dendek bingung-bingung. Saya nggak mungkin kan sampun beredar bahwa Muhammadiyah telah menetapkan malam Kamis itu tanggal 1 Ramadan berdasarkan hisab yang mereka kuasai. Kita rakyat Indonesia kebanyakan, entah itu NU atau bukan, kita niki harus mengikuti keputusan pemerintah jamaah Islamiyah. Saya nggak marah unin kaidah fikih qararul hakim yarfa'ul khilaf. Ketika ada perbedaan pendapat di tengah-tengah umat, keputusan pemerintahlah yang harus menjadi pegangan. Oke, jadi tanteh keputusan pemerintah sehingga ia bahasa desida Allah dalam Al-Quran, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada pemimpin di tengah-tengah kalian. Dalam hal niki pemerintah, menteri agama, itulah pemerintah yang belum usami. Apapun keputusan malam Kamis, itulah yang harus diikuti. Apakah malam Kamis adalah malam tanggal 1 Ramadan karena hilal sudah kelihatan, tapi kalau misalnya hilal tidak kelihatan, berarti disempurnakan bilangan Sya'ban di Indonesia menjadi 30 hari sampai hari Kamis, maka secara otomatis malam Jumat adalah malam tanggal 1 Ramadan. Senggitan hilal atau ndek senggitan malam Jumat pasti ya wah malam tanggal sekian Ramadan ya Pak. Saya nggak nafi dalam hitungan kalender Hijriah searan sebulan 29 hari atau 30 hari. Tis'atun wa ishruna yauman, 29 hari, au salasuna yauman, atau 30 hari. Jadi dalam kalender Hijriah 29 atau 30 yaran sebulan. Ente bandingkan ke kalender Masehi jamaah rahimakumullah. Dalam kalender Masehi arak sak kurang 2 bulan langan telung dase, kanca arak sak lebih langan telung dase bulan menjadi 31. Bulan Februari jamaah rahimakumullah, kebiasaan tanggalani kebiasaan sampai tanggal 28. Jarang, mungkin sekali dalam 10 tahun sampai 29. Dek Noah bulan Februari sampai tanggal telung dase jamaah Islamiyah. Nggih, ampur. Jare narak dengan hingga kepeng berotang tiba side pun berjanji ya bayah lemak kebayah tanggal telung dase Februari berarti lekah jamaah Islamiyah. Sehingga Dek Noah terjadi penanggalan bulan Februari sampai tanggal telung dase, paling luwe sampai tanggal 29. Dan dalam kalender Masehi arak lebih langan telung dase, marantan Januari selalu penanggalan sampai tanggal telung dase seke. Nah dalam kalender Islam paling luwe sebulan no telung dase atau siwak likur, Dek Noah arak balu likur, Dek Noah arak sak sampai telung dase segi. Maka hilal dek senggitan lemak malam Kamis di seluruh wilayah Indonesia, maka disempurnakan bilangan Sya'ban sampai ke hari Kamis, secara otomatis malam Jumatlah awal 1 Ramadan. Paham jamaah? Jamaah rahimakumullah. Jadi ini kisah pertama, bahwa kanggo tendek menghadap ke arah kiblat waktu sembahyang baik fardu maupun sunat saat syiddatul khauf, saat dalam ketakutan yang sangat. Saat kedua,
wa pinnafilati kanggon tendek menghadap kiblat saat kita mengerjakan sholat sunnat, tetapi bukan dalam keadaan mukim, nyangken tendot le balik, nyangken tendot le kampung. Syaratnya ada dua. Pertama, pisafari, ketika kita sedang musafir. Dan yang kedua, ala rahilati, ketika kita sedang duduk di atas kendaraan. Baik kendaraan niki marak cara kendaraan zaman lain, unta ataupun jaran kuda, en mungkin kendaraan niki baik itu bis, mobil darat atau kapal laut yang sifatnya kendaraan laut atau pesawat udara di saat kita berada di udara. Kalau kita sedang musafir dan di atas kendaraan ente gawe sembahyang sunat kanggon tembembe tanda dakak jak tendek menghadap ke arah kiblat. Sehingga ia bahasa di sini Allah Ta'ala dalam Al-Quran, fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Mbembe mandang, maksud di saat sholat sunat mau menghadap kiblat atau tidak menghadap ke arah kiblat, di sana ada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi, salatnya salat sunat dalam keadaan musafir dan sedang di atas kendaraan. Ensida sedang musafir, pogawe di sembahyang sunat, turun si dalangan kendaraan. Misal mampir le restoran, le tanah, tahu mampir le musola atau le masjid, maka wajib hukumnya menghadap ke arah kiblat karena tidak sedang di atas kendaraan. Jadi dalam dua kondisi niki jamaah rahimakumullah, ia tahu sembahyang kanggo endek menghadap ke arah kiblat. Yang ingin pertegas sebagai penutup pengajian jiloniki jamaah rahimakumullah, bahwa dalam kondisi normal marak yang belum sami mangkin niki itu sholat baik sholat fardu maupun sholat sunat wajib menghadap ke arah kiblat. Cuma sering terjadi perbedaan di tengah masyarakat berdasarkan hitungan kompas unin salah satu masyarakat atau berdasarkan biasa narak pemberitahuan lengan Kementerian Agama, lemak tanggal sekian coba ukur arah kiblat kalian sudah masih salah atau benar. Saat matahari nanti persis berada di atas Ka'bah, anjengang tereng atau kayu nambe arah kayu no lemak lindon atau bayangan, berarti itulah arah kiblat yang benar. Pugawe misal sesuai dengan pesan sak beredar nih, jam sekian tanggal sekian hari sekian anjengang misal deriki tereng atau kayu. Oh ternyata jamaah itu sekedi andang masjid niki misal udendek kemudian deselun-selun ya kena salah andang kiblat masjid nih harus terubah karena kurang tepat sekian derajat misal nih. Oke, ampura jamaah sampun yang sampaikan dan sering saya sampaikan di mana-mana bahwa kiblat itu yang penting adalah bahasa desida Allah dalam Al-Quran, bawalli wajhaka syatral masjidil haram. Napi kenan syatral masjidil haram, yang penting sudah mengarah ke arah Masjidil Haram.
walaupun dek tepat 100% jamaah senamian, yang penting sudah mengarah ke arah Masjidil Haram, walaupun kurang-kurang tepat sekedi arja itu jauh langan Indonesia dan sengkaitan Ka'bah jamaah dan sengkaitan Masjidil Haram langan Ledriki, maka tetap sah solatnya karena sudah termasuk menghadap ke arah kiblat jamaah senamian. Bende beberapa kasus masjid di Mataram, tiang sampai dipanggil oleh pengurus masjid untuk menyampaikan, saya nggak besiak masyarakat. Oh, ini masjid ingin tepat arah kiblat, harus terubah, harus bongkar permanen. Unin sasekian siden demele rubah masjid ini arah kepeng dulu nih. Aneh sida bayah terubah wah handang masjid nih. Tekena menut teduk posili. Ya. Akhir tiang dipanggil, dan ternyata setelah diukur memang tidak tepat 100%, tetapi sudah mengarah ke arah Masjidil Haram, sudah mengarah ke arah kiblat jamaah sekalian. Beda yang kenyangkan telek Masjidil Haram, kenyangkan telek Mekah, senggitan Masjidil Haram, senggitan Ka'bah jamaah. Unem yang dek tepat 100% arah kiblatnya, dek nesah sembahyang. Oleh Mekah tahu, mau mincong-mincong ngandang dia sembahyang. Harus yang penting kenyatan wahane menghadap ke arah Masjidil Haram daganya senggitan unin. Misal lemak lalu untuk bernasib lalu umrah atau haji amin. Pondek de lalu jeng Masjidil Haram misal jauh ke hotel de nginep. Seriuk de Masjidil Haram langan hotel. Penuh jaruan Masjidil Haram senggitan langan te unin. Aro lagu meh. Bawah tu dia menghadap ke arah kiblat, menghadap Masjidil Haram, Masjid Ali Mekah tahu tunin demisa. Ya, maka den kanggo kalau kelihatan Masjidil Haram, kelihatan Ka'bah jamaah sekalian, wajib 100% itu menghadap ke arah Masjidil Haram, wajib menghadap ke arah kiblat jamaah sekalian. Lagu itu saja oleh deriki di penggaitan Masjidil Haram, yang penting fawalli wajhaka syatral, makna syatral nahwa, sudah menghadap, arahnya sudah menghadap ke arah Masjidil Haram, walaupun tidak tepat 100% sah solatnya jamaah sekalian. Paham belum Usami? Ya. Jadi sekali lagi niki masjid wah megah solat marak niki ulama arak misal sakena ya salah andang kiblat masjid nih kurang tepat terubah biandang kiblat nggih ampura selama sudah mengarah ke arah Masjidil Haram, dan insyaallah niki sudah mengarah ke arah Masjidil Haram sehingga Masjidil Haram tobat tahu, maka sudah termasuk fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Terakhir yang ingin yang sampaikan, arak sopok bahasa desida Nabi, perhatikan bahasa desida Nabi jamaah. Saddidu au qaribu bahasa Nabi. Beribadah no saddidu, usahakan tepat arah, presisi cara bahasa polisi mungkin, tepat sasaran. Lagu desi Nabi ndek bahasa kena saddidu doa. Lagu Nabi nin di belakang saddidu au qaribu, ya mendekat-dekat ke arah tepat. Arti tindakan din tepat 100% kanggun jamaah senamian, karena tadi Nabi mengatakan saddidu au qaribu. Beda di pandang kiblat putimu andang dikejar 180 derajat din tepat jamaah. Maka sesuai dengan pesan dari Nabi sabaru niki, saddidu au qaribu, tepat sasaranlah kalian ketika kalian beribadah, au qaribu, kalau tidak tepat 100% ya mendekat-dekatlah. Pada marak bahasa Nabi jamaah dari Nabi bahasa sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian umat Islam pada sembahyang, bahasa Nabi usahakan pada sembahyang no persis marantan kaku gawe sembahyang, lakukan ini mungkin tepat marantan desi Nabi gawe sembahyang tan tegawe jamaah ketuna tonde
maka andai kata andai tepat-tepat gati au qaribu, ya mendekat-dekatlah kepada ketepatan berbentan sembayang desida Nabi. Ya, ampun. Nabi sembayang Allahu Akbar, baik cara mene lek telinga atau mene niki sudah sadidu au qaribu. Yang penting dedek sembayang Allahu Akbar. Ini demisa niki jande saran mendekat-dekat sida hormat saran sama nono ya. Ya maksudnya jadi terkadang dalam hal-hal kaifiatus shalah entan kesembayang selama narak dalil, selama narak petunjuk langan kitab para ulama tegawe jamaah senamian. Walaupun terkadang arak sebagian batur bahwa salat dalam sembahyang dia ya bid'ah dia ini nampur. Lalu kadang arak saking masih ndekman terlalu mendalam pemahaman jamaah. Misal saat tiak sujud ketika bangun dari ruku kita iktidal. Nabi kadang-kadang iman berjulu sak rebak sak kena lek tanah, kadang-kadang jejengkun jamaah. Niki dua-dua ni kena, dua-dua ni kanggo. Nabi kadang waktu masih bajang en bersedekap waktu sembahyang jamaah Allahu Akbar menentang. Tetapi ketika beliau sudah lingsir, sudah berumur, umurnya di atas 60 tahun, Nabi ketika bersedekap Allahu Akbar niki dua-dua dalil ya kena. Bembe dekadu ya kanggo jamaah. Nggih. Dendek sekedik-kedik datang salah bid'ah entam gawe sembahyang ngono. Termasuk kunut subuh waran bid'ah. Padahal hadisnya sahih jamaah bahwa Nabi kunut masih lewat sembahyang subuh. Imam Malik, guru nisi Imam Malik, beliau mengatakan, jadi Imam Malik niki Imam Darul Hijrah jamaah, satu-satunya ulama mazhab 4 sak lahir lek Madinah, sak belik lek Madinah, sak wafat lek Madinah, itu hanya Imam Malik. Imam mazhab sak lainan itu bukan penduduk asli Madinah, hanya Imam Malik penduduk asli Madinah jamaah. Nabi 10 tahun lek Madinah, Nabi pintan gawe sembahyang desida Nabi itu diwarisi oleh amalan penduduk Madinah. Posak kena sunat kunut di waktu subuh itu Imam Malik, guru ni Imam Syafi'i. Lalu belajar Imam Syafi'i kepada Imam Malik, oh yara kunut sunat, hukum sunat, Nabi kunut le waktu subuh. Nah ya pun kunut karena mengikuti mazhab Syafi'i. Lagu ni kadang arak sebagian saya kena bid'ah kunut waktu subuh ni. En berjamaah sembahyang imam kunut uyendot bersedekap mesak menu. Dia milih milu ngamin. Sehingga para dirinya tak neraka hanya gara-gara milu ngamin. Masya Allah. Ampur. Padahal Syekh Ibnu Utsaimin salah satu ulama terkemuka Saudi Arabia, beliau berbahasa jamaah. Dakat aja beliau dengkang masih denaraan kunut sembahyang subuh Syekh Ibnu Utsaimin ini. Tapi belum mengatakan Nabi empademilu sembahyang imamnya kunut milu pada kunut. Itu bahasanya Syekh Ibnu Utsaimin, salah satu ulama terkemuka di Saudi Arabia. Dan ini kadang saya keroco-keroco, saya sekedik-kedik bid'ah-bid'ah. Milun sembahyang imam kunut dengan pada ngamin lemudin ya jam momot menu. Atau rasa menu ni menden bersedekap. Apa sih susah milu ngamin? Susah ya tamu neraka gara-gara milu ngamin. Masya Allah. Saya ingat Nabi, bahasa Nabi jamaah. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu wajib untuk diikuti. Ngamin
imam baca doa imam, makmum harus ngamini. Dia kanggo beda-beda kaca imam jamaah senamian. Niki hadis sahih. Lagu hanya gara-gara berpendapat bahwa kunut subuh itu bid'ah dalam pandangan mereka. Yang kunut imam ni momot nesa lemudi. Masya Allah. Waduh serius dengan sembahyang benar. Hah? Ara ledriki? Boleh driki ara? Suruh itayak ngaji angka. Masya Allah. Dengka go guru dengka ende sepaham de milih berguru ya. Masya Allah. Salah niki jamaah. Jamaah rahimakumullah. Sampai jam pira Pak Haji Herman? Campunan, campun. Jam pira ente nelung? Ada pertanyaan lagi? Coba yang berketua. Sekik mama sekik nina ya. Sekik mama sekik nina. Saya ngat tiang yakin belum bersami. Luwek sarindu lek tiang. Mele berketua. Sila. Tiang 1 bulan lalu yang betulan sholat zuhur di Masjid Istiqlal Jakarta yang betulan di saf pertama. Kemudian di depan imam itu ada petugas keamanan jaga menghadap ke jamaah sampai sholat selesai. Pertanyaan tiang, apakah pahala sholat jamaah itu didapatkan oleh petugas keamanan ini? Karena setiap petugas keamanan itu wajib dia berdiri bergantian nanti setiap hari itu ada jadwalnya. Dia sembahyang timu andang. Nah ini yang perhatikan kemarin bulan lalu yang di sholat zuhur itu yang perhatikan yang keamanan itu menghadap ke jamaah tidak sholat. Apakah pahala sholat jamaah dapat kalau dia sholat sendirian nanti? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Iman. Pakai ini. Pakai kan. Ini ada ibu. Sila saya berketua. Masya Allah. Oke. Ngiring. Pakai ini. Udah. Pakai kan? Sudah. Yang pertama masalah puasa. Apakah wajib belum bersedia untuk puasa ini bulan Ramadan? Saya nak harap ini kan 20 siwa dulu lebaran. Lebih dari jahit belum bersedia puasa bulan Ramadan. Kurang mungkin puasa itu tidak tahu puasa pasal kita pemerintah saya tahu lebih dari misal. Baik. Terima kasih. Baik. Pertama perhatikan jamaah. Anda perhatikan lek Masjidil Haram. Dia ni sebut Istiqlal dulu. Masjidil Haram. Nika arah polisi-polisi sak berjaga. Biasa terutama jaga imam Masjidil Haram. Termasuk ndik sekedar sembahyang fardu doang, bahkan dalam salat Jumat jemaah. Ndik milu berjumat. Ya. Ndik milu berjumat. Polisi keamanan niki dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman. Pertama, apakah mereka berdosa? Ndik berdosa, akan jadi milu berjumat. Ya. Karena memang itu dia sedang menjalankan tugas. Karena terutama imam-imam Masjidil Haram ini karun terjaga. Karena kita tahu lawan arah jamaah saniat ndik kena. Saya nggak sempat isun terjadi Syekh Sudais, imam besar Masjidil Haram, nikah diserang oleh salah suku jamaah yang berada di saf paling depan jamaah. Nah, ia tahu fungsi
niki para pengaman nikah. Jadi dakan ndek berjumat, ndek berdosa, malah mereka berpahala karena ikut mengamankan pelaksanaan sholat Jumat nikah. Pada marak le Masjid Istiqlal, karena Masjid Istiqlal niki adalah simbol negara jamaah. Simbol negara. Imam Masjid Istiqlal itu adalah simbol negara. Napi-napi terjadi dengan Imam Masjid Istiqlal itu akan menjadi berita internasional yang bisa saja akan merusak citra Indonesia di mata dunia internasional. Maka harus tertolongan keamanan, satpam, penjaga, lek julun imam niki selapu dengan sembahyang menghadap ke arah kiblat ni jangan nganjung kita makmum. Jangan-jangan arak makmum sak berniat sandek-endek tiba imam besar Masjidil Haram, Masjid Istiqlal. Maka tadi pertanyaannya, kira-kira mau ke pahala berjamaah andai kata misal sembahyang mesa-mesa saat pamiki. Pertama menun selesai sembahyang imam dan semua makmum, berarti tentu tugasnya sudah selesai. Makanya bau kan batu-batu saneman sembayang melaksanaan sembayang berjamaah. Lagu andai kata sembayang mesa-mesa, maka dia telah mendapatkan pahala di sisi Allah karena telah mengamankan pelaksanaan sholat berjamaah di masjid yang merupakan simbol negara. Ya, insyaallah belik pahala masih niki jamaah Islamiyah. Tapi wallahu alam, apakah kalau dia sholat sendirian, apakah dia mendapatkan pahala sholat berjamaah ataukah tidak? Wallahu alam. Yang jelas dia mendapatkan pahala karena ikut mengamankan orang-orang yang beribadah di masjid yang merupakan simbol negara. Oke. Ini ke jawaban tiang untuk pertanyaan saya pertama. Pertanyaan saya kedua, perhatikan jemaah. Desida Nabi berdait kanca bulan Ramadan selama nirup siwak kali. Karena Ramadan niki diwajibkan oleh Allah pada tahun kedua Hijriah. Datang Nabi langan Mekah, hijrah tiba Madinah. Was tahun Nabi di Madinah deman turun perintah puasa Ramadan. Masuk tahun kedua turunlah ayat Al-Quran di bulan Sya'ban. Marak bulan niki turun ayat niki. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ia langan mulai kewajiban ibadah puasa Ramadan jemaah, yaitu di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Artinya Nabi 10 tahun lek Madinah, berarti beliau menemukan Ramadan itu siwak kali dalam hidup. Perhatikan jemaah, siwak kali Nabi berdait kerja Ramadan. Artinya siwak kali desida Nabi puasa Ramadan senikman bilina. Hanya sekali desida Nabi puasa Ramadan telung dasa jelo. Ya, yang ulangi, siwak kali desida Nabi berdait kerja Ramadan, arak sekali desida Nabi puasa Ramadan itu 30 hari. Selainnya 29 hari. Kan baru desida Nabi sampun berbahasa bahwa bilangan sebulan dalam Islam itu 29 hari atau 30 hari. Patokan untuk menentukan Ramadan sudah mulai atau berakhir Ramadan ini adalah nabi yang disebut dengan ru'yatul hilal, melihat hilal. Misal lemak malam Kamis hilal senggitan jemaah. Malam Kamis misal hilal senggitan, maka seluruh umat Islam terutama di Indonesia niki wajib kemudian berpuasa mulai langan jelo Kamis. Dalam perjalanan sampai menjelang sebulan, ternyata malam tanggal 13 Ramadan hilal senggitan jemaah. Maka berarti puasa Ramadannya hanya 29 hari.
malam telung dasa yang seharusnya menjadi 30 hari nggak boleh kita berpuasa karena hilal sudah kelihatan. Itu artinya esoknya adalah hari Idul Fitri dan haram hukumnya berpuasa pada saat hari Idul Fitri. Dendek reken telung dasa sano. Karena sekali lagi bilangan 1 bulan dalam kalender Islam 29 atau 30 hari. Jadi lemak misal terpuasa siwak likur jelo, maka siwak likur terpuasa berarti kurang sekik mungkin dalam pemahaman pelunggu sami. Ndek sana kurang sangat genep sebulan terpuasa karena patokannya adalah ru'yatul hilal. Hilal sudah kelihatan ataukah belum. Endekman senggitan hilal pada malam tanggal 30 Ramadan berarti kesempurnaan bilangan sebulan menjadi 30 hari. Besoknya kita berpuasa lagi, otomatis malam yang berikutnya itulah malam tanggal 1 Syawal. Paham jemaah? Yang jelas antik dendek pada bingung-bingung, ikuti keputusan pemerintah. Itu ikuti keputusan pemerintah. Pirang ja awal Ramadan kan pirang berakhir Ramadan lemak pemerintah saumumah. Tumang si pemerintah yang pelunggu sami seluruh umat Islam terutama se-aral Indonesia wajib kita taat terhadap keputusan pemerintah negara. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marja' wal ma'ab. Itulah pengajian yang belum usami jelo niki. Sila tertutup dengan berdoa. Mudah-mudahan yang belum usami senamian sekali lagi kepada kepanjangan umur sila Allah Ta'ala berdaitkan bulan Ramadan tahun niki dan Ramadan yang akan datang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma a'id ilaina Ramadan sanawatin adidah wa azminatin madidah wa nahnu fi sihatin wa afiyah. Allahumma rzuqna husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma waffiqna fi lailatul qadar. Allahumma akrimna bi lailatul qadar. Allahumma la tahrimna min lailatul qadar. Allahumma ja'alna fi syahri Ramadan min utaqaika minan nar. Allahumma ja'alna fi syahri Ramadan min utaqaika minan nar. Allahumma atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i ahalina fi syahri Ramadan. I'tiq riqabana ya Allah minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin ala niyatil qabul. Al-Fatihah. Kurang lebih mohon maaf. Selamat uhanni'ukum bihululi syahri Ramadan al-Mubarak. Yang mengucapkan selamat buat pelunggu sami senamian yang insyaallah terpedait malik kanca bulan suci Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal wa kullu amin wa antum bi khair. Semoga selaku amal sategawe lemak le bulan suci Ramadan terterima sisi Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan sepanjang tahun yang belum usami selalu dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.